Dengan penuh emosi, dengan penuh tekanan, Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya, mengekspresikan kemarahannya, kekesalannya. Acara ataupun juga pidato ini disampaikan dalam acara Rakornas para relawan yang berlangsung pada hari Senin 27 November kemarin. Nah, ada beberapa kalimat kunci mungkin yang bisa saya petik yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Tadi kita sudah dengarkan bersama, tapi kemudian ada yang mungkin mau saya kutip seperti, Ladia itu siapa sih? Coba bayangin ya, Lako mengintimidasi. Kemudian juga mengatakan bahwa kamu mesti lihat perundangannya, bolehkah kamu menekan rakyatmu? Kemudian bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini. Selain itu juga yang paling penting yang sudah saya singgung dan juga sudah saya kutip berulang kali sejak awal adalah kenapa kemudian pemerintah yang berkuasa pada saat ini seperti melaksanakan rezim ataupun juga era Orde Baru. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, setidaknya kita jadi mengetahui nanti sebenarnya ditujukan kepada siapa pidato ini, kemarahan ini, apa maksudnya dan juga bagaimana tanggapan dari pihak-pihak lain. Kita akan dengarkan nanti keterangan dari Bang Ruhut Sitompul yang juga merupakan politisi PDIP yang juga mengusung pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD nanti akan menjelaskan kepada kita Bu Mega ini marahnya kepada siapa, sindiran-sindiran itu ditujukan kepada siapa. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Baik Bang Ruhut, nanti kita dijelaskan. Iya. Selain Bang Ruhut juga sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai komunikasi ataupun juga isi pidato, materi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Beliau merupakan pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam. Malam Putri. Malam Baik. Bang Ruhut. Ya. Malam. Bang Ruhut, Mas Nyarwi bersama saya di studio, tapi kita juga akan dengarkan kemudian bagaimana pandangan dari politisi PAN yang juga mewakili dari kubu pengusung Prabowo Gibran yaitu Bang Saleh Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembicara semua. Ya, baik. Dan juga karena kita menyebutkan ataupun juga kita ini meng-highlight apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, pemerintah yang berkuasa ini melaksanakan era ataupun juga rezim Orde Baru. Maka kita juga ingin dengarkan bagaimana suara dari staf khusus Mensesnek yaitu Bang Faldo Maldini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Faldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya, sehat-sehat. Baik, langsung saja Bang Ruhut. Kata-kata tadi, sindiran-sindiran tadi, kemarahan tadi ditujukan kepada siapa sebenarnya? Supaya kita tidak berpolemik, tidak bertanya-tanya. Langsung dikelirkan saja Bang Ruhut. Ya, kita maksudnya jangan kura-kura dalam perahu. Kok pura-pura tidak tahu, kan itu. Marilah kita riang gembira. Ya siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang kami dukung. Periode pertama dan 4 tahun periode yang kedua. Sebelumnya wali kota 2 periode dan gubernur 1 periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apalagi kalian ngapain mesti nanya? Itu ada Faldo mewakili istana. Kenapa kemudian disebut melakukan ataupun juga melakukan intimidasi seperti zaman Orde Baru? Ya, jujur saja, ya. Orde Baru, kekuasaan sebagai panglima. Oke. Orde Reformasi, hukum sebagai panglima. Sekarang kan sudah mulai lagi kekuasaan sebagai panglima. Apa itu? Lihat aja putusan MK nomor 90. Apa itu bukan kekuasaan? Ya, belum lagi yang lain-lain. Ya, tempat kami, baliho kami dibuka, kantor kami disantroni. Belum lagi kepala-kepala desa dipanggilin yang pro kami. Ya, nggak tanggung-tanggung lagi. Dirkrim sus, bukan Ada keterlibatan pihak aparat di sini berarti? Itu yang mau dikatakan oleh Bang Ruhut? Iya, aparat. Saya ingin mempertegas. Saya ini pendukung setia Pak Jokowi, walaupun sekarang saya patah hati dengan Pak Joko Widodo. Saya patah hati. Ingat, dia selalu mengatakan, visi misi dari saya presiden, kalian hanya pelaksana. Apalagi? Tarik dong benang merahnya. Jadi kaitan apa yang dikatakan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia yang ke-5. Sebagai Profesor Doktor Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri, kan tadi terang kan awal dia bilang, mestinya saya tidak begini.
Tapi memang harus sudah begini. Baik, Bang Ruhut. Karena Bang Ruhut menjelaskan, saya juga mendengar ada tertawa sepertinya mungkin Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, apa kemudian yang bisa Bang Saleh katakan mengenai hal ini? Mendengar kemarahan dari Ibu Mega seperti itu? Ya, karena saya lihat Bang Ruhut ini sudah bisa langsung katakanlah mendeskripsikan siapa orang yang dimaksud oleh Ibu Mega. Sementara judul diskusi kita pada malam hari ini kan kritik keras Mega buat siapa, itu masih dalam tanda tanya. Ya, artinya saya sendiri pun itu masih bertanya, ini sebetulnya yang mau dijelaskan siapa? Kan paling tidak ini ada dua nih sebetulnya. Pertama tadi, mungkin saja itu diarahkan kepada Jokowi, tapi mungkin juga kepada Prabowo misalnya. Tapi kalau saya baca, kemudian saya dengar lagi tadi pidatonya Bu Mega, apa yang disampaikan tuh itu semuanya sebetulnya adalah pesan moral sebagai tokoh bangsa yang saya kira itu juga pasti akan disetujui oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Misalnya contoh ya, saya mulai ini. Satu, Bu Mega itu di awal mengatakan kita harus tetap ikut pemilu, tidak boleh golput. Itu kalau ditanya ke Pak Prabowo gimana? Pasti Pak Prabowo setuju. Pasti Jokowi setuju juga. Kesan moral seperti itu. Kemudian kedua, penguasa Orde Baru, artinya tidak boleh lagi dibangkitkan Orde Baru, kan begitu. Kalau ditanya ke Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi, mereka pasti akan setuju. Karena mereka ini juga adalah bagian orang yang termarginalisasi pada periodenya Orde Baru itu. Kan Prabowo kan punya sejarah, katakanlah sejarah tidak baik pada masa Orde Baru. Pasti akan setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mega ini. Kemudian yang ketiga, Bu Mega juga mengatakan pemimpin itu harus punya track record yang baik. Ya saya kira kan semua orang juga harus punya track record yang baik. Kalau kita lihat dari 3 pasangan calon ini, semuanya punya track record. Pasti mereka setuju. Nggak boleh ada yang tiba-tiba karbitan menjadi, katakanlah, menjadi pemimpin nasional dan seterusnya. Pak Jokowi juga punya itu. Kemudian ada tadi yang keempat nih. Bu Mega mengatakan, tidak boleh ada kekerasan dalam pilpres. Pasti ini semua pasangan ini akan setuju dengan ini. Maka karena itu saya bilang, ini sebetulnya pidato seperti ini diarahkan ke siapa? Karena tadi yang katakanlah kalaupun ke Jokowi atau ke Prabowo, ini semuanya tidak tepat itu sasarannya. Tetapi ini adalah pesan moral. Ya, saya harus hentikan sampai di poin 4 terlebih dahulu karena kita akan jeda. Nanti juga Bang Faldo bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, termasuk juga dari Mas Nyarwi Ahmad. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan langsung saja. Bang Faldo, bagaimana kemudian melihat tadi jawaban ataupun juga pertanyaan dari kami, kritik keras Mega ini buat siapa? Kalau Bang Ruhut mengatakan ini buat Pak Jokowi dengan segala macam alasannya. Silakan, Bang Faldo. Ya, pertama ingin menjawab dulu Pak Ruhut. Sehat-sehat Bang. Pertama adalah soal pemerintah hari ini juga banyak dari Bu Mega, izin ya Pak Ruhut. Pertama. Yang kedua, soal MK tentu bukan ranah kami Bang, semuanya sudah ada prosedurnya dan sudah dijalani. Tapi yang jelas kami menghormati Bu Mega, itu pasti. Beliau adalah tokoh bangsa, seorang nasionalis, pernah jadi presiden kita, bapaknya Pak Soekarno, ibunya Bu Fatmawati, anaknya ketua DPR, nah kenapa lagi? Jadi pastilah kita hormati, apalagi partainya juga berkuasa tadi 10 tahun, terbesar di DPR. Saya nggak tahu ini yang dimaksud dari Bu Mega ini siapa gitu. Ya butuh elaborasi, tapi kalau seandainya tadi disampaikan Pak Jokowi, semua proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Di saat negara-negara lain sedang mengalami democratic backsliding, kita masih begini, multi partai, pemilu lancar, yang gembira gitu. Jadi kami sebenarnya melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah wejangan untuk kita sama-sama menjaga demokrasi juga gitu. Dan semuanya sepakat, kita komitmen kok untuk pesta demokrasi yang jujur, adil, yang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi. Kita sudah komitmen, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu siapapun yang menang. Kita juga bingung gitu. Kalau seandainya disamakan sama Orba, ya kami tahu Bu Mega merasakan keadaan zaman itu gitu. Pasti nggak enak sekali. Karena hari ini, kalau dulu mengkritik hilang, sekarang kan nggak pernah hilang. Jadi apa gitu? Sekarang seperti itu ada nggak? Kalau memang ada, kita proses segera sama-sama gitu. Baik, Bang Faldo. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ruhut juga bahwa skala kritik. Gitu. Baik, kalau dikatakan oleh Bang Ruhut juga adalah ada intimidasi, tekanan-tekanan bahkan dilakukan oleh aparat. Itu yang dikatakan oleh Bang Ruhut. Bagaimana tanggapannya Bang Faldo mengenai ini?
Ya kami kira tinggal dibuktikan saja, seandainya memang ada prosedur yang berlaku, hukum di Republik ini juga jadi panglima, dan seandainya ini ya mudah diproses saja ya silakan gitu. Ada prosedurnya kok Mbak, yang pasti jangan sampai mungkin karena momen kontestasi elektoral seperti ini, repet-repet Mbak. Kalau seandainya itu kan kita agak susah juga gitu. Jadi kita kembali lagi lah, kita tidak mendukung segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh para penegak hukum gitu. Tapi ya terlepas dari apapun itu, kita tekankan semua pihak bahwa mari kita sama-sama hormati presiden kita, termasuk menghormati Pak Jokowi dan Bu Mega presiden kelima kita. Kita juga nggak dukung kok Mbak intimidasi, nggak ada sih gitu. Ya silakan diproses saja, apalagi di DPR kan juga PDIP, juga Ketua Komisi 3 dari PDIP, Partai Penguasa juga PDIP paling besar gitu. Jadi ya sebenarnya PDIP yang berkuasa sebenarnya untuk, ya walaupun ya ini wajar ya dalam negara demokrasi, tidak ada masalah, silakan bebas berekspresi. Baik, baik. Mas Nyarwi, melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini seperti apa? Ya, terkait dengan tadi kan beberapa kata kunci yang kamu sampaikan ya juga disinggung Bang Ruhut juga, Waldo. Ada kan yang dikhawatirkan itu kan berupa intimidasi, dan termasuk di sana itu kan juga aparat, dan di sini aparat penegak hukum itu biasanya diidentikan dengan Polri misalnya begitu. Nah saya kira kekhawatiran Bu Mega itu masuk akal, dan seandainya, ini kan seandainya ya Put ya, ada misalnya tidak sifatnya penyalahgunaan kekuasaan hukum, tetapi mungkin orang merasa terancam misalnya begitu. Nah itu sendiri saya kira kadangkala itu menjadikan iklim demokrasi itu kurang bagus kan gitu. Nah itu yang saya kira mungkin termasuk kekhawatiran Bu Mega. Nah kemudian begini, betul tadi ya saya sampaikan oleh Bung Faldo ya, bahwa kalau kita lihat kekuasaan tuh nggak hanya di eksekutif, tetapi juga di legislatif. Tapi kan kita tahu ya, kalau di regulasi itu misalnya itu misalnya contoh ya penegak hukum terkait dengan ini Polri ya. Polri itu kan atasannya langsung misalnya presiden, contohnya begitu. Maka asosiasi yang bisa muncul itu kalau misalnya ada contoh ya yang dibayangkan tadi misalnya kayak dianggap membuat takut atau apa, nah seterusnya. Nah itu kemudian kritik negatif itu jatuhnya ya ke atasannya, yaitu di sini Pak Jokowi. Makanya tadi Bang Ruhut bilangnya misalnya kritiknya ke siapa, ditujukan ke sana. Jadi ini sebenarnya interpretasi yang bisa kita lakukan ya Putri. Tetapi kan sebenarnya balik lagi, kita kan ada dalam iklim demokrasi. Tentu kita tidak menginginkan ya proses demokrasi itu ada dalam ketakutan. Kita tidak menginginkan proses demokrasi elektoral itu dipenuhi dengan intimidasi, kan gitu. Orang justru pengen dengar gagasan, orang pengen dengar diskusi, kan gitu. Nah di sini yang saya kira perlu dijaga bersama-sama, kan gitu. Kalau misalnya beberapa pihak, makanya kalau kita lihat lengkap pidato Bu Mega, ini kan dimulai dari pertanyaan UMA ya, siapa kita? Kita bangsa Indonesia, kan kita pewaris Indonesia bersama-sama, kan gitu. Bahkan di closingnya, di penutupnya saya lihat di teks itu juga masih sama ya, diingatkan ke sana. Jadi ini proses elektoral gitu ya, yang harus kita lakukan berkompetisi, tetapi tanpa harus ketakutan, tanpa harus ada intimidasi, kan gitu. Kemudian juga bisa kemudian orang sama-sama bisa ya tetap berkompetisi tentunya, karena ini apalagi ini baru fase awal kan. Betul. Untuk kampanye kan gitu. Tentu masih ada beberapa hari lagi yang kita perkirakan Put itu juga akan muncul narasi-narasi. Tetapi wajar saya kira ya, Bu Mega mengingatkan masa Orde Baru misalnya, karena kan PDIP misalnya itu kan partai yang saya kira kenyang asam garam ya, dalam posisi partai pinggiran di masa Orde Baru gitu. Nah kemudian dia mengingatkan juga misalnya kalau seandainya rezim yang berkuasa siapapun itu ya, dan di sini dalam saat ini kebetulan Pak Jokowi kan gitu. Nah itu kemudian tidak mampu ya kemudian memanage ini. Nah ini yang dikhawatirkan ya, terlepas bahwa kita tidak bisa lihat sampai hari ini ada bukti misalnya Pak Jokowi atau apa, enggak. Itu apa yang disampaikan Bung Faldo masuk akal gitu, apalagi kekuasaan terbagi. Tetapi kadangkala ya Put ya, di dalam layer-layer birokrasi atau itu kan kadangkala ada orang yang mungkin ya pengen dapat prestasi, pengen dapat ini. Nah kadangkala punya inisiasi yang kadangkala merugikan di atasnya kan gitu, merusak citra. Termasuk citra Pak Jokowi bisa rusak gara-gara itu juga kan gitu. Kita tentu berharap tidak seperti itu gitu. Baik, baik. Jadi Bang Ruhut, yang disampaikan oleh Bu Mega ini apakah kemudian hanya wejangan, hanya pesan seperti kata Bang Saleh? Karena kalau dari poin-poinnya ini juga pasti disepakati oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, pasti pendapatnya juga sama. Ataukah ini memang hanya bentuk kekhawatiran, hanya bentuk ketakutan? Tapi nanti mungkin Bang Ruhut dijawabnya, nanti juga berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Saleh kemudian juga Bang Faldo. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali.
Baik Marul, kita sudah dengarkan pada dikatakan Bang Faldo, Bang Saleh juga. Pak Jokowi bukanlah jawaban yang tepat kalau pertanyaan seperti judul kami ini, kritik keras Mega ini buat siapa? Karena kalau disebutkan oleh Bang Saleh tadi, Pak Jokowi pasti sama pendapatnya, sama pandangannya, pasti setuju dengan apa poin-poin yang disampaikan oleh Bu Mega. Mungkin juga bisa diberikan tanggapan terhadap pernyataan Bang Faldo ataupun juga jawaban Bang Saleh. Jadi Ibu Mega ini seorang wanita. Ada pepatah yang mengatakan sorga di telapak kaki ibu. Ketua umum kami ini juga Presiden Republik Indonesia yang kelima. Apa yang beliau sampaikan, ya, inilah sekarang yang terjadi. Kalau dikatakan, wah. Bukan hanya kekhawatiran, ketakutan semata, sudah terjadi? Oh, sudah terjadi. Kalau tidak, tegas Ibu mengatakan kepada relawan kemarin. Saya kebetulan juga dari TKN juru bicara. Apa beliau katakan? 3 kali berturut-turut. Takut, tidak. Takut, tidak. Takut, tidak. Takut pada siapa sih Bang? Udahlah. Kan gak enak. Nanti marah lagi aku bilang orangnya. Tapi udahlah. Masa kan aku mesti sitir kata-kata Ebit GAD. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Udahlah, kita semua udah tahu. Rakyat di bawah juga tahu kok. Rakyat di bawah bagaimana Gibran, bagaimana Prabowo. Saya tanya kepada rakyat itu tahu kok. Jadi itu bukan sekedar wejangan saja, bukan sekedar pesan-pesan saja yang disampaikan oleh Bu Mega ini. Filosofi Jawa, Ibu Mega ini kan putri dari proklamator kita Bung Karno. Jawa ini sahabat saya nih pengamat. Ada filosofi yang paling baik. Beliau mengajak kita semua eling. Ingat suasana politik sekarang ini. Ingat dan kembali ibu pelaku sejarah reformasi. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Pelaku sejarah reformasi nggak. Beliau di Orde Baru bagaimana pahit, manis, asam getirnya kehidupan beliau sebagai ketua umum kami pada waktu itu. Jadi beliau mengingatkan Orde Baru itu begini loh. Dan sekarang memang lagi begitu kita lakukan. Ini fakta kok. Oke, baik. Baik, Bang Saleh, ini fakta kalau katanya Bang Ruhut. Sekarang seperti Orde Baru itu yang diingatkan juga oleh Bu Mega, begitu katanya. Ini yang sedang berjalan, begitu kata Bang Ruhut. Silakan Bang Saleh. Jadi kalau ini fakta, ya kalau ini fakta mestinya memang fakta-fakta itu disodorkan kepada seluruh aparat yang tersedia untuk memproses itu. Kalau ada pelanggaran pemilu ada Bawaslu-nya, bahkan ada Gakumdu segala macam, itu bisa. Tapi begini sebetulnya, persoalan kita, saya kira kita masuk kepada pertanyaan fundamental saja. Bahwa sampai hari ini Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan. Bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah menampik sedikit pun bahwa beliau itu dari dulu berpolitik selalu dengan PDI Perjuangan. Mulai dari wali kota, gubernur, dan juga presiden. Dan karena itu maka kalau misalnya ada tadi kegelisahan seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, sebetulnya secara internal kan bisa dipanggil. Dan dalam potret politik nasional kita sering sekali Pak Jokowi dipanggil dan beliau datang. Beliau pasti ada nasihat, karena sebagai orang tua tadi, sebagai ibu, pastilah Pak Jokowi mendengar itu. Jadi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran itu, secara internal saja saya kira di PDI Perjuangan ini bisa diselesaikan. Kenapa mesti harus dibesarkan, dibawa keluar? Seperti sekarang ini seakan-akan bahwa ada putus komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Padahal selama ini Pak Jokowi dianggap sebagai petugas partai yang ditugaskan jadi presiden. Misalnya seperti itu oleh PDI Perjuangan. Kemudian di DPR, sampai sekarang kan sebetulnya penguasa DPR itu adalah pemenang pemilu. Pemenang pemilu itu notabene-nya adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa harus katakanlah koalisi dengan partai lain. Nah karena itu mestinya dari sisi legislasi itu atau legislatif itu mestinya PDI Perjuangan ini sangat kuat begitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Apalagi sampai sekarang anggota-anggota kabinet yang bekerja untuk melayani masyarakat itu banyak juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Jadi karena itu agak aneh juga misalnya kalau muncul pertanyaan ini. Dan juga pertanyaan ini saya tanya lagi, mengapa pada pemilu sekarang muncul istilah-istilah Orde Baru, intimidasi, ketidakadilan, ketidakjujuran. Kenapa sekarang muncul? Kenapa pada pemilu yang lalu, ya kan, di mana pada waktu itu Jokowi masuk pada periode kedua yang diusung oleh PDI Perjuangan, istilah-istilah ini nggak keluar. Baik. Di mana? Kenapa dalam zaman itu Orde Baru nggak muncul? Kenapa sekarang muncul? Dan saya lihat ini menyeruak makin keras, makin kencang setelah proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
Nah, ini yang terjadi ini sebetulnya apa? Apakah benar bahwa asumsi-asumsi yang dijelaskan tadi itu ada faktanya atau tidak gitu? Kalau memang hanya asumsi saja dan itu sebagai peringatan, kita tadi sudah mengapresiasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu tentu kita sebagai politisi, saya sendiri tentu ya harus ikut. Karena itu memang benar adanya. Tetapi kalau memang itu ditujukan pada satu orang atau satu kelompok tertentu, saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius kita semuanya. Karena tidak boleh juga ada kecenderungan yang tidak baik yang ditujukan pada satu kelompok atau satu pasangan calon tertentu, sementara fakta dan buktinya belum jelas adanya begitu. Baik, pertanyaan Bang Saleh langsung saja ditanggapi oleh Bang Ruhut. Kenapa baru keluar semua istilah itu sekarang? Kemudian kalau memang itu terjadi, kenapa tidak dipanggil, dibicarakan secara internal saja, Bang Ruhut? Ini pertanyaan yang sangat baik, ya. Kenapa? Tadi tanya, kalau ada bukti ada apa? Kurang apa lagi itu MK sampai mengeluarkan keputusan dengan MK. Kurang apa? Ya, putusan nomor 90. Masih saja menanya. Oke lah, itu. Tapi prosesnya yang jadi masalah. Ya, caranya, kata adik-adik BEM UI kita, ya, Fakultas Hukum UI. Caranya, kan itu. Udahlah, kalian nggak usah ngomong begitu. Ya, kami sadar betul 9 tahun beliau bersama kami. Tapi sekarang kami tahu betul, sekarang beliau lagi dicoba oleh yang selama ini kita tahu bagaimana perannya di Orde Baru. Selama ini pesaing kami, beliau dicoba supaya menari di atas gendang mereka-mereka ini. Ya terserah, tapi kami tetap menjaga, kami menjaga kok dari Ibu Mega, Pak Joko Widodo sampai selesai 2024. Tapi nanti udah selesai ini bagaimana nanti ya apa yang mereka lakukan ke Pak Joko Widodo, apa yang mereka lakukan kepada Gibran. Kami juga tidak mau jadi pemadam kebakaran. Kami mencegah. Sebenarnya sebagai seorang anak Pak Joko Widodo nggak usah dipanggil, datang begini ibuku ya 23 tahun. Dia menjadi anak Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa salahnya datang? Kok mesti dipanggil? Ini tahun politik, nanti dipanggil salah lagi. Ada komunikasi internal yang tidak baik dong kalau gitu seperti. Iya. Bang Ruhut. Iya, beliau selama dong. ini. Beliau dong, datang dong. Selama ini. Ya, selama ini silakan, Pak Jokowi kan selalu gini loh, selama ini kan Pak Jokowi selalu patuh, selalu nurut, nggak pernah nggak datang, kalau dipanggil malah datang. Ya, baik yang formal maupun informal, acara-acara partai selalu dihadiri, selalu dibesarkan, dan selama ini juga Pak Jokowi ikut berkampanye untuk membesarkan Pak PDI Perjuangan. Nah, yang saya katakan itu mestinya kan sekarang pun masih tetap nurut, mestinya tetap akan patuh kalau dipanggil gitu. Nah, sekarang kan malah justru saya lihat ada katakanlah ya reaksi-reaksi yang saya kira tidak perlu dalam rangka menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia yang saya kira kita ini tadi katanya bergembira menghadapinya gitu. Tapi kalau dengan ada catatan-catatan yang dibuat seperti itu tadi, itu menimbulkan saya kira penafsiran-penafsiran yang nanti tafsir itu jauh dari konteks yang sesungguhnya. Jika itu terjadi, ini akan menjadikan masyarakatnya ini malah disorientasi dalam memahami apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena terlalu jauh misalnya dengan membandingkan dengan Orde Baru, mohon maaf ya. Menurut saya agak jauh juga karena selama 9 tahun terakhir ini PDI Perjuangan dan Megawati itu memimpin loh. Jadi saya katakan bukan Jokowi saja yang memimpin. PDI Perjuangan yang ketua umumnya adalah Ibu Mega. Baik, Bang Saleh. Itu yang memimpin, itu yang menang. Ya, jadi jangan dilarikan kemana-mana. Baik, kita sampai di poin itu, nanti mungkin Bang Ruhut bisa berikan pandangannya juga, tanggapan apa yang disampaikan Bang Saleh. Bang Faldo nanti juga bisa angkat bicara, Mas Nyarwi juga. Di segmen berikutnya kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali tayangkan tadi apa yang dinyatakan, apa yang menjadi isi dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi pembahasan utama kami di malam hari ini. Bang Faldo, kalau tadi Bang Saleh mengatakan kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, ini bisa menimbulkan desorientasi di kalangan masyarakat. Mewakili pemerintah sendiri, sebenarnya narasi-narasi seperti ini apa dampaknya? Terutama di menjelang pemilu, kita sudah masuk masa kampanye, Februari sudah masuk masa pemilu 2024, apa yang mungkin bisa terjadi dan juga apa yang bisa dihindari mengenai hal ini? Bang Faldo. Ya, yang pertama Mbak Putri soal kekhawatiran. Ya, khawatir sebenarnya tidak masalah, namun tentu kita harus awasi bersama apa yang terjadi.
Jadi kami ingin menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran untuk menyampaikan ekspresi, tidak perlu takut bersuara. Silahkan saja, jangan sampai persepsi sekarang pemerintah dibuat seperti Orba, banyak sekali intimidasi, malah membuat teman-teman kita males dan takut berekspresi. Saya setuju dan kita sangat menghormati Bu Mega karena beliau kan pelaku sejarah. Beliau merasakan pahitnya Orba. Beliau adalah petarung. Jadi kalau bicara Bu Mega presiden kelima ya, terlepas dari statement Bu Mega hari ini, kami sepakat Bu Mega ini petarung. Kita tahu Pak Jokowi bisa menang di Solo, menang di Jakarta, jadi presiden berkat Bu Mega dan PDIP. Jadi tidak ada yang bilang Bu Mega bukan petarung. Sehingga ini yang perlu saya tekankan kembali kepada semua pihak. Mari kita hormati semuanya. Kita hormati pula setiap kandidat. Kita hormati Bapak Presiden Jokowi. Termasuk kita juga menghormati Bu Megawati. Tapi intinya saya setuju kita menghormati Bu Mega. Dan negara ini demokratis, semuanya bisa berbicara, aspirasi, menyampaikan ekspresi, tapi kami pastikan tidak hilang seperti zaman Orba gitu. Jauh Mbak Putri. Jadi jangan loncat gitu loh. Ya mungkin ada yang kurang, dibilang di sini susah berekspresi. Toh juga Presiden memberikan amnesti kepada Pak Saiful Mahdi di Aceh, dosen yang jadi korban UITE. UITE kita dorong restoratif justice gitu. Ya itulah yang sedang terjadi. Kita selalu mengoreksikan di saat negara-negara lain ada kecenderungan democratic backsliding, kecenderungan ke arah otoritarian, kita multi partai pemilunya, pesta demokrasi. Happy, marilah kita bersenang-senang, mau pemilu begini, ciptakan yang fun, mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. Kira-kira begitu Mbak Putri dari kami. Oke, jauh Bang dari Orde Baru. Kalau dikatakan oleh Bang Faldo tadi sudah dijelaskan seperti itu. Betty, beda-beda tipis. Siapa bilang jauh? Jangan gitu Maldo, ya. Betty, sekali lagi saya ulangi, beda-beda tipis. Juru bicara kami sama-sama dari TKN. Aiman dilaporkan. Sekarang bayangkan ya bagaimana kegunda-gulananya Aiman. BEM UI di tempat orang tuanya di Kalimantan didatangi, diapain? Ya, ditanya-tanya mengenai dia. Gimana nggak Saya dulu juga gitu Bang, waktu di BEM UI. Bos, ini kau sekarang kan sudah menikmati kehidupan. Tapi kawan-kawan kau lagi berjuang, tolong hormati. Tolong hormati adik-adik kau. Saya tahu, Faldo bekas BEM UI, saya tahu anak saya juga di UI, di Fakultas Hukum. Gak usah khawatir kok. Ya, tapi mereka-mereka ini yang lagi, ya. Baik Bang Ruhut. Berbicara, janganlah, nggak baik begitu. Belum lagi ada adik kita seorang wanita yang merasa nih baliho. Juga dipanggil. Ada apa ini? Jangan Betty lah. Faktanya ini sudah Betty. Beda-beda tipis. Baik Bang Ruhut. Nah, Mas Nyarwi juga mungkin penutup mengenai perbincangan kali ini. Ya, saya kembali lagi ya topiknya ini kritik keras Bu Mega ya. Tadi kita kan diputarkan yang terakhir ya. Saya mulai dari kata yang tekstual ya, yang baru berkuasa gitu ya. Saya kira begini, kalau baru berkuasa mungkin kalau secara langsung di sini saya agak berbeda dengan Bang Ruhut ya. Pak Jokowi ini 9 tahun mau 10 artinya udah lumayan lama. Mungkin dugaan saya ini saya menginterpretasikan ya Bu ya. Orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang juga pegang kekuasaan atau merasa berkuasa juga. Nah, kemudian di sana kan ada kemungkinan tuh namanya penyalahgunaan kan bisa aja terjadi gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau para politisi, aktor senior dalam berdemokrasi, saya kira udah ngerti ya nilai-nilai demokrasi menjaga cita perasaan dan norma dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kala kan di sini butuh kedewasaan. Nah, mungkin yang belum berdewasa dalam berdemokrasi ini kadang-kala sedang memegang kekuasaan, ini yang kadang-kala membahayakan juga gitu loh. Bagi aktor-aktor yang sedang berproses, Bu, pasangan capres-capres yang pengen supaya ya masing-masing relawan tuh bisa tetap punya kebebasan, keberanian untuk berekspresi gitu tanpa harus juga diintimidasi atau takut-takuti, dan ini kan kita menginginkan itu gitu loh. Nanti kalau ada pelanggaran misalnya juga ada proses yang sifatnya hukum, bukan karena yang lain gitu, misalnya contoh begitu. Jadi saya kira Bu Mega ini ngasih warning ke kita gitu ya, bahwa khususnya yang ada di lingkaran kekuasaan supaya tidak tergoda nih ya untuk menggunakan instrumen kekuasaan yang kemudian
bisa kemudian dianggap di sini dalam konteks ini tentu relawannya yang dihadapi Bu Mega yaitu Ganjar Mahfud ya, jangan sampai merugikan itu. Tapi saya kira yang lain juga sama mungkin relawan yang di Mas Daule juga saya kira juga mungkin juga sama juga nggak mau kan diintimidasi kira-kira gitu. Jadi sama-sama saya kira di sana Put. Itu kira-kira yang diharapkan. Baik, penutup juga dari Bang Saleh, silakan Bang Saleh. Ya, kalau saya sebetulnya ya, kalau ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa ini tentu kita harus dengar, kita harus ikuti. Tetapi jangan sampai misalnya pesan-pesan moral tersebut malah justru menimbulkan hal-hal yang tadi, yang katakan tidak baik dan menyebabkan ada lagi suasana kebatinan di antara kita yang tidak tersambung dengan baik. Sementara saya ingat persis ya pada pemilu yang lalu, itu suasana kebatinan antara dua kubu pasangan pendukung capres-capres kita pada waktu itu sangat katakanlah terpecah ya secara diametral. Nah karena itu kalau sekarang ini saya kira ini harus kita hindari, apalagi sekarang kita alhamdulillah ada 3 pasangan calon. Dengan 3 pasangan calon itu mestinya memang keterhubungan kita itu makin erat dan makin kuat gitu. Jadi karena itulah kita harus tetap sama-sama menjaga silaturahim ini. Apalagi lah dalam hal ini katakanlah Pak Jokowi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, Pak Jokowi katakan dengan Pak Prabowo dengan Anies dan juga Muhaimin. Ini mereka ini punya sejarah semua. Misalnya kayak Pak Prabowo dengan Anies. Ini kan dari awal kan didukung Pak Prabowo ini Pak Aniesnya. Dengan Pak Muhaimin kemarin ikut koalisi bersama di awal. Artinya ini tokoh-tokoh kita ini sebetulnya dari aspek manapun sebetulnya nggak bisa dipecah. Nah karena itu statement-statement dari para tokoh kita inilah yang kita minta dijaga supaya jangan justru disalah tafsirkan. Saya yakin niatnya baik semua. Bu Mega pasti baik niatnya. Tidak ada satu yang salah yang disampaikan. Tetapi jangan sampai nanti malah justru disalah tafsirkan menyebabkan suasana kebatinan tadi rusak dan pemilu kita tidak gembira. Ada gaduh. Ya kan jangan sampai itu gaduh itu yang betul-betul merusak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah itu kita meminta kita ini di timnya Prabowo Gibran itu memang dari awal nggak mau kalau kita berdiskusi soal hoax, soal fitnah, soal menjelekkan orang secara personal dan sebagainya. Kita malah justru ingin adu gagasan, adu perspektif, adu program, adu visi misi. Yang dengan begitu rakyat bisa memilih secara independen, mandiri, jujur, adil, terbuka, transparan dan bermartabat. Nah, saya kira begitu. Ya, singkat saja mungkin Bang Faldo, terakhir Bang Faldo. Kita menghormati Bu Mega dengan apa yang telah beliau lakukan. Namun sekali lagi semoga apa yang disampaikan Bu Mega untuk kita semua, untuk demokrasi kita yang lebih sehat, untuk pemilu yang lebih baik, gembira dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, kita bebas berekspresi di Republik ini, tidak ada larang-larangan, tidak seperti Orba habis mengkritik hilang gitu. Terima kasih. Baik, Bang Faldo terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih, Bang Ruhut juga terima kasih. Pesan Bu Mega, eling, kita harus ingat, jangan kita kembali ke Orde Baru. Tegas saya katakan. Baik, kita dapatkan pesannya. Oke, setuju. Baik. Setuju kita Bang, setuju. Sepakat semua sepertinya mengenai hal ini. Mantap, maju terus. Oke, baik. Nah, setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyimak perbincangan lainnya yang akan disampaikan dan juga dibawakan oleh Agita Malika. Silakan Agita. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas dari isu atau tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana Prabowo Subianto juga menjanjikan adanya gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah. Kita ingin menanggapi lebih jauh dan juga menelisik lebih jauh, benarkah realistis program ini karena akan menggelontorkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahunnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.